Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas, Semarang. Bersama dengan Romo Laurentius Prasetya PR, kita akan belajar bersama tentang apa sih itu katekese yang seringkali kita dengarkan. Maka yuk kita mendengarkan katekese menurut pemaparan Romo Laurentius Prasetya PR. Baiklah sahabat Katolik di mana saja berada, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang apa itu katekese yang seringkali kita dengungkan. Tetapi sebelum kita mengenal katekese lebih lanjut beserta dengan pemaparan-pemaparannya secara sederhana, kita akan belajar katekese dengan Romo Pras, Romo dari Gereja Hati Kudus di Tanah Mas. Di samping saya ini ada seorang tokoh pastor paroki di Gereja Tanah Mas, dan kita akan mengenal beliau lebih dalam, lebih dekat, sehingga kita bisa mengenal, mengerti, dan tahu apa itu katekese yang selama ini kita dengarkan, kita bicarakan. Monggo Romo Pras, selamat pagi Romo. Selamat pagi, Suster. Berkah dalam. Berkah dalam. Bagaimana Romo kabarnya? Sehat. Terus COVID, pandemi corona ini Romo gimana melanda di Tanah Mas ini? Apakah orang semakin takut ke gereja atau bagaimana? Kalau dilihat dari segi jumlah di sekitar gereja ini hanya ada 4 yang positif, itu berarti sangat sedikit sebetulnya. Tetapi kan yang sedikit itu belum tentu lalu semuanya oke. Ya, betul Romo. Umat tentu bertanya-tanya soal COVID-19 ini juga, termasuk di dalam kerangka apakah mau misa lagi atau tidak, itu juga masih menjadi pertimbangan. Maka yang penting adalah paroki sudah menyiapkan semua. Iya. Dari segi fisik, dari segi sarana prasarana, dari segi petugas sudah siap. Sudah siap, iya Romo. Baiklah Romo, untuk kesempatan pagi ini saya minta Romo untuk memperkenalkan di biografi singkat Romo. Namanya Romo, asal dari mana, terus apa lagi ya, pokoknya biografi singkat yang Romo alami selama ini, sehingga kami sebagai pendengar semakin mengenal Romo lebih dekat lagi. Romo. Iya, Suster, terima kasih. Nama saya Laurentius Prasetya PR. Saya Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Sudah 30 tahun lebih jadi imam. Sudah lama ya Romo? Oh, sudah. Seusia saya tuh Romo. Ya, sudah jatuh bangun jadi imam Ya. dengan berbagai perutusan. Sekarang di Tanah Mas ini jadi pastor kepala sudah 3 tahun. 3 tahun, iya. Sebelum Romo tinggal di Gereja Hati Kudus ini, Romo berkarya di mana? Saya di paroki Santo Antonius Padua Kendal. Nah, berapa lama? 5,5 tahun. 5,5 tahun. Suka dukanya Romo menjadi seorang imam itu apa Romo? Sukanya banyak, dukanya banyak. Iya. Apa ya? Sukanya ya karena diperhatikan umat, lalu punya banyak saudara, bisa melayani, itu kebahagiaan tersendiri, bisa melayani. Iya, iya Romo. Dukanya ya dirasani umat. Romo perhatian. Oke Romo, baiklah Romo. Untuk selanjutnya, pengalaman saya ya Romo, seringkali bersama umat itu kami sering mendengar kata atau istilah katekese, terus menurut pendapat Romo, katekese itu bagaimana? Kalau berbicara mengenai katekese itu saya sendiri memahami ada 2 hal. Yang pertama,
orang diajak untuk mengenal Yesus, beriman kepadanya. Yang kedua, kalau ngomong katekese itu adalah salah satu metode di dalam berkomunikasi iman. Itu artinya bahwa orang yang sudah punya iman diajak untuk saling mengkomunikasikan imannya dengan orang lain. Tapi ketika orang diajak mengenal iman akan Yesus, berarti orang yang belum pernah diberi pelajaran, diberi pemahaman supaya akhirnya mencintai, mengenal, dan beriman pada Yesus. Dua hal ini yang penting untuk katekese. Terus dasarnya apa, Romo? Dasar dari katekese itu bagaimana menurut Romo? Dasarnya ya orang yang mendengar mau membuka hati, orang yang memberi memahami apa yang diberi. Oh, luar biasa, singkat padat dan jelas. Kalau dua hal ini tidak ada, ya tidak akan nyambung. Orangnya yang mau mendengar sudah siap, yang memberi tidak memahami apa yang akan diberi. Di lain pihak, orang yang mau memberi sudah memahami sangat ilmunya, tapi yang mau diberi menuntut hati, maka ya tidak ada. Maka katekese dasarnya yaitu metode untuk berkomunikasi. Kemudian subjeknya apa, Romo? Subjek dari katekese itu Wah, pasti subjeknya ya Yesus. Iya, ya Yesus. Yesus yang harus diwartakan. Tetapi dalam proses berkatekese ini ya semuanya akhirnya membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu juga akan berkarya atas diri pemberi katekisnya, dan juga karya Roh Kudus itu akan membawa orang yang mendengar itu terbuka. Roh Kudus yang diandalkan, dia yang berkarya. Maka ketika orang menyampaikan proses katekese, jangan menyampaikan dirinya sendiri. Iya, yang disampaikan Yesus ya, Romo. Tetapi harus Yesus yang disampaikan. Kenapa? Karena biasanya kalau menyampaikan diri sendiri ya akhirnya yang muncul kesombongan, arogansi, lalu yang diwartakan ini loh aku. Salah satu contoh, Sister, ketika yang disampaikan Yesus, dia tidak akan pernah merasa kecewa ketika menghadapi kegagalan dalam tanda petik, yaitu apa? Yang datang hanya sedikit. Padahal dia berpikirnya apa? Banyak. Tapi ketika harus menyampaikan kepada 2-3 orang, kok hanya 2-3 orang? Saya maunya lebih dari itu. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, konkret. Ketika selesai baptisan, Romonya berkata, terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua, terima kasih kepada ketua lingkungan, dan katekisnya tidak disebut. Tidak diperhitungkan Tidak biasanya, disebut, Romo. terima kasih, gitu tidak ada. Kira-kira katekisnya bagaimana? Apakah kecewa, sakit hati? Kalau dia kecewa, sakit hati, berarti dia mewartakan diri sendiri. Katekis itu pelayan, jadi tidak diperhitungkan tidak apa-apa, tidak disapa ya tidak apa-apa, kan gitu. Luar biasa. Iya, Itu, iya, Romo. itu kalau dasarnya Yesus yang dilakukan. Yang diwatakan. Objeknya, Romo, objek dari katekese itu apa? Untuk Romo. Macam-macam. Di antaranya Bisa calon. Yang tadi istilah katekese kan dua, memperkenalkan Yesus bagi yang belum beriman atau komunikasi iman. Nah, objeknya kalau bagi orang yang belum kenal Yesus ya mereka yang mau pelajaran calon baptis seperti itu.
Sedangkan untuk komunikasi iman ya sama-sama yang sudah beriman, sehingga proses misalnya pendalaman kitab suci, pendalaman iman, itulah menjadi tergantung siapa yang saya hadapi, tergantung saya berada di antara siapa. Kalau saya di antara orang yang belum kenal Yesus, ya saya harus mewartakan Yesus biar kenal. Kalau saya berhadapan dengan sama-sama orang Katolik, ya saya mengkomunikasikan iman. Imanmu bagaimana, imanku bagaimana, mari kita komunikasikan. Supaya apa? Imannya semakin mendalam. Iya, semakin mencintai Yesus lebih, Ya. lebih dari ya Romo. Karena tahu. Karena tahu. Baik ya Romo, untuk para katekis itu kan Yesus sebagai teladan berkata kese. Itu menurut kamu bagaimana pernyataan itu, Yesus sebagai teladan itu? Betul, betul. Sebagai contoh, Iya. katekis itu kan mewartakan kabar gembira. Yesus hadir juga mewartakan kabar gembira. Nah pasti ketika Yesus menyampaikan kabar gembira itu suasananya apa? Suasananya adalah kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Maka seorang katekis ya dituntut apa? Ketika menyampaikan kabar gembira ya tampil yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Dan bisa katekis tampil kok mecucu, gitu? Iya. Wajahnya tidak nyaman untuk dilihat, ungkapan omongannya menyakitkan karena ada kekecewaan. Bagi saya, katekis itu public figure di hadapan orang yang dilayani. Maka ketika di rumah ada masalah ya jangan dibawa dalam pelayanan. Bisa tersenyum besar, ya? Tapi saya mempunyai idealisme seorang katekis, semangatnya adalah semangat Yesus, mewartakan kabar gembira. Maka kegembiraan itu yang harus disampaikan. Kemudian ideal untuk para katekis apa menurut kamu? Idealnya seorang katekis itu? Idealnya tahu iman ya. artinya pengetahuan. Ya. Jangan sampai jadi katekis kok tidak tahu apa-apa. Padahal namanya ilmu agama itu juga berkembang dari waktu ke waktu. Nah kalau katekisnya tidak mau belajar, bagaimana bisa tahu? Itu satu. Lalu yang kedua, katekisnya adalah seorang beriman, bukan beragama, beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Itu artinya lalu ya saya harus menyetujui apapun yang disampaikan oleh Yesus dengan sabda dan karya. Dan yang ketiga, pasti seorang katekis harus memahami metode. Siapa yang aku hadapi? Metodenya pakai apa? Bahan apa yang aku sampaikan? Supaya menarik pakai metode apa? Itu kan masing-masing berbeda. Tidak bisa semua tema metodenya hanya satu itu. Tidak menarik. Karena ngomong agama itu tidak mudah. Nah kalau tidak menarik ya akhirnya pendengar hanya tidur, ngantuk, main HP sendiri karena tidak menarik. Menurut saya kok 3 hal itu ya: pengetahuan, orang beriman, dan dia punya metode untuk melakukan karyanya. Kemudian keutamaan untuk para katekis itu apa? Keutamaan untuk para katekis. Yang satu beriman. Nomor satu ya. Nomor satu beriman. Lalu yang kedua apa ya? Beriman itu ya.
tapi juga menjadi pelaksana, melakukan apa yang dia imani. Karena beriman bisa saja terbatas hanya sampai tataran logika. Oh, saya harus beriman. Tetapi yang kedua tadi, melakukan apa yang dia imani. Itu keutamaannya ya. Ya, menurut saya. Contoh konkret saja. Ekaristi. Katekis berkata kepada calon baptis atau calon komuni, calon pengantar, jangan datang terlambat. Ya? Tapi yang terjadi, dia sendiri ketika ke gereja datang terlambat. Itu kan berarti dia tidak melakukan apa yang dia imani. Itu contoh konkret sepele itu ya. Itu menurut saya. Baik Romo, itu tadi keutamaannya ya Romo. Terus sekarang Masih banyak keutamaan. di antaranya kan keutamaan itu berarti yang paling utama dan mendasar ya Romo. Terus pertanyaan saya selanjutnya itu bagaimana tempat atau posisi seorang katekis di dalam gereja itu? Tempatnya bagaimana Romo? Katekis seorang awam. Seorang awam itu berarti dia adalah mitra kerjanya hierarki. Maka sebagai mitra, ya mari bekerja sama dengan hierarki. Para imam, khususnya romo paroki. Nah, sebagai mitra pasti tidak bisa menentukan sendiri. Iya. Policy-nya. Menentukan sendiri, oh kamu bisa dibaptis, oh kamu bisa komuni, tidak bisa. Sebagai mitra hierarki, mau tidak mau katekis harus bekerja sama. Dan siapa yang menentukan dalam keputusan pastoral paroki? Bukan katekis, tapi pastor. Maka ya mari katekis mendengarkan apa yang dikatakan pastor paroki sebagai hierarki. Sebaliknya hierarki ya jangan arogan, jangan terus selalu seenaknya. Tapi ya mari kita sebagai imam mendengarkan katekis, maka saling mendengarkan, saling berbicara, berdialog. Itu menurut saya penting. Nah, itulah tempatnya katekis dalam gereja. Terus Romo, keprihatinan yang Romo hadapi untuk para katekis saat ini apa Romo? Menurut pengalaman Romo, keprihatinan para katekis ini? Keprihatinan para katekis merasa nyaman dengan yang sudah dia punya. Contohnya gimana Romo? Wah, bukunya pegangan hanya satu dari dulu sampai sekarang itu aja. Maka ketika diajak untuk yuk belajar pengetahuan tadi suster ya, ya mungkin datang mendengarkan tapi tidak melakukan karena sudah punya mindsetnya ini yang aku harus berikan Sejak dulu ini. Itu satu. Lalu yang kedua, usia. Kebanyakan katekis itu usianya sudah lanjut. Yang muda kemana? Bersembunyi Romo. Ya, bisa terjadi bersembunyi karena apa? Tidak mau terlibat karena bapak ibu itu masih ada yang sudah sepuh-sepuh itu, atau yang sepuh-sepuh berkata tidak ada yang mau, kan gitu. Jadi ya saling ya cocok lah. Yang satu ngomong kalau bapak ibu itu yang tua masih ada saya tidak mau, yang tua berkata yang muda tidak ada yang cocok. Maka ya akhirnya yang terjadi tidak ada regenerasi, tidak ada kaderisasi. Maka suster saya itu ya imam yang bodoh tapi punya pikiran bagaimana membuat orang tidak takut menjadi katekis. Maka saya menulis buku suster. Menjadi katekis siapa takut. Itu artinya apa? Membuka kesempatan semua orang untuk berpikir
aku punya kemampuan, aku punya pengetahuan, aku punya talenta. Kenapa tidak aku berikan kepada gereja dengan bentuk apa? Jadi pewarta, jadi katekis. Nah, saya lupa ada bawa besar bukunya. Nanti silakan bisa difoto, disebarkan. Iya, saya kira kamu yang mungkin jadi greget, pengen jadi pewarta itu. Iya. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, harapan Romo ke depan untuk para katekis itu apa? Harapan saya sebagai pastor paroki yaitu bahwa katekis-katekis dalam gereja Katolik adalah katekis-katekis yang mumpuni. Itu sebabnya saya di Tanah Mas ini hanya contoh kesombongan. Dulu ketika saya datang 3 tahun yang lalu ke sini, katekisnya di sini itu ada 3. Terus yang tua 2, yang 1 setengah tua. Saya datang, yang dikeluhkan tidak ada katekis. Lalu saya membuat 1 tahun kaderisasi katekis di tahun 2018. Setiap hari Rabu sampai 25 kali pertemuan saya mengkader katekis, dan sekarang saya mendapatkan 47 katekis. Biasa, dari 3 ya Romo? Dari 3, sekarang dari 47 sudah mati 1, tinggal 40. Artinya apa? Artinya bahwa saya berharap bahwa katekis zaman sekarang itu katekis yang sungguh dipersiapkan. Tidak hanya sekedar mau jadi katekis, mau silahkan. Meski tidak menutup kemungkinan ada metode yang disebut nyantrik. Tahu ya, nyantrik ya, bahwa saya belajar dari yang senior, ikut melihat situasi itu bisa terjadi. Tapi tidak cukup untuk saya untuk nyantrik. Nyantrik itu nanti setelah ada bekal. Iya betul. Ya? Nah, maka pembekalan itu penting. Maka update pengetahuan itu menurut saya kok penting untuk zaman sekarang. Apalagi sekarang semua milenial, katekisnya masih zaman dulu kolonial. Semua sudah harus pakai HP, pakai ini dan itu. Apalagi pandemi sekarang harus online. Katekisnya tidak bisa apa-apa. Minimal tahu. Tidak harus ekspor, tidak harus ahli. Seperti itu harapan saya. Kalau itu terjadi, menurut saya indah gereja kita, karena gereja akan hidup terus karena ada kader-kader yang dibangun. Itu, Suster. Baiklah Romo Pras, terima kasih untuk pengetahuan yang menurut saya, kami para pendengar semakin tahu apa itu katekis, terus keutamaan katekis, posisi katekis di dalam gereja, sehingga apa ya, dari katekis itu, pembelajaran dari katekisnya juga kami semakin diperkaya, dan akhirnya sebagai umat beriman, harapan kami ke depan, terlebih bagi kami yang muda, kami semakin ada greget untuk menjadi pewarta pada zaman ini. Baik Romo Pras, terima kasih untuk wawasan yang boleh saya dengar, kami dengar, sehingga harapan saya, harapan kami ke depan, gereja bisa bertumbuh, berkembang, dan akhirnya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Buat Katolik dimanapun berada, demikianlah pemaparan singkat dari Romo Pras tentang apa sih itu katekese dan macam-macamnya, sehingga kita semakin tahu, semakin mengenal, dan harapan gereja nanti bisa berkembang. Kita sebagai penerus-penerus gereja menjadi ada greget untuk maju, untuk juga berkembang, dan akhirnya banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih, berkah dalam.